alun-alun, masjid besar, disertai berdirinya sebuah kampung bernama Kauman. Begitulah tata kota di Jawa Tengah, nyaris sama. Tidak hanya Yogyakarta dan Solo, begitupun Semarang. Kampung Kauman Semarang memiliki sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Konon istilah Kauman muncul dari bahasa Jawa, nggone wong kaum, atau tempat para pemuka agama. Ini terbukti dari sejumlah pondok pesantren yang ada di sekitar kampung Kauman Semarang. Nah, Masjid Agung Semarang Kauman ini, kalau yang ada di Kauman itu sudah berdiri sejak tahun 1850. Nah, di masjid inilah akhirnya ada jamaah masyarakat. Nah, lalu masyarakat dengan adanya masjid lalu mendirikan rumah-rumah yang akhirnya menjadi penduduk di sekitar Masjid Kauman. Nah, karena berdiri atas dasar adanya masjid, maka warganya juga senang ngaji. Sederet bangunan kuno masih berdiri kokoh, disertai mural berlafaz ayat suci Al-Quran, hadis, serta Asmaul Husna, menghiasi dinding-dinding di kampung Kauman. Pemandangan para santri yang tengah menghafal ayat demi ayat Al-Quran di depan rumah warga, pesantren, serta hilir mudik santri di ganggang sempit yang membelah kawasan sudah menjadi hal biasa di wilayah ini. Bukan hanya mencetak hafiz atau penghafal Al-Quran, para santri juga akan dibimbing pada kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi dari kampung Inggris di Pare, Kediri, murid-murid akan diberi paket belajar Al-Quran, baik yang mulai dari dasar hingga tingkat lanjutan. Menurut saya pondok di sini tuh bagus, lingkungannya juga ya baik, orangnya juga ramah-ramah. Sulit nggak sih kamu untuk sebagai penghafal Quran gitu, sulit nggak? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Kesulitannya apa? Kesulitannya gimana ya? Ada yang bilang mudah itu kalau sudah terbiasa. Karena kami lulusan anak SD Bu ya, itu kan waktunya bermain, jadi ya itu. Jadinya apa ya? Kayak kebiasaan bermain kalau di sini ntar kaget gitu. Santri yang nantinya belajar di Kampung Quran Semarang dapat memilih metode pembelajaran sesuai keinginan, seperti binazor atau membaca secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid, bil ghaib atau membaca Al-Quran secara hafalan atau takasus atau menguji bacaan Quran sesuai tajwid, qiraah, mahroj, dan tafsil secara binazor dan bil ghaib. Aktivitas baca Al-Quran mulai pagi habis subuh, bahkan sebelum subuh sudah persiapan. Nanti sampai jam 8. Nanti jam 8 kalau yang ada yang kegiatannya beda-beda, ada yang simaan, ada yang belajar qiraah sab'ah sampai jam 9. Setelah itu ada pembelajaran kitab, ada kitab tentang fikih, tentang sirah Nabi, tentang akhlak. Nah, setelah itu jam istirahat, nanti habis zuhur belajar lagi untuk sendiri-sendiri, murojaah. Habis asar ada pembelajaran lagi, jam wajib, yang disetorkan kepada ustadz-ustadz lagi. Sampai selesai jam 4:30. Habis itu habis maghrib ada pembelajaran lagi, setoran sama ustadz. Sampai jam 8. Santri juga dapat memilih waktu belajar di Kampung Quran mulai harian, mingguan, sampai bulanan, atau hanya pada akhir pekan saja. Tidak hanya menghafal Al-Quran, di Kampung Quran, santri juga akan dibimbing memahami makna Al-Quran. Tidak heran jika kemudian Kampung Kauman Semarang ditetapkan sebagai Kampung Quran.
pesantren kebetulan yang di Semarang Kauman ini semuanya adalah pesantren Al-Quran. Karena kiai-kiai yang ada di Kauman ini kiai-kiai Al-Quran yang mendirikan pesantren. Tapi kalau kiai-kiai kitab kebetulan tidak ada yang mendirikan pesantren di Kauman ini. Nah, akhirnya berkembang pesantren yang dulunya adalah Masjid Taklim menjadi pesantren. Lalu dari awal mula warga memberikan wakaf dari 1, 2 sampai sekian banyaknya. Nah, dari warga yang belajar Al-Quran di pesantren ini, itu akhirnya juga berkembang lagi mengajar di musola-musola yang ada di sekitar Masjid Agung Semarang, sekitar Kauman ini. Mereka mengajar di musolanya masing-masing. Nah, ada juga yang tidak mengaji di musola, tapi inginnya ngaji di rumahnya pengajarnya. Maka banyak tumbuhlah ngaji-ngaji yang ada di rumah-rumah penduduk. Jumlahnya cukup besar di sini yang mengajar Al-Quran, baik yang ada di pesantren, asrama-asrama pesantren, rumah-rumah penduduk, dan musola-musola, serta tentu saja di Masjid Agung Semarang Kauman. Penamaan Kauman Semarang Kampung Quran tidak serta-merta muncul begitu saja. Kauman Semarang memiliki perjalanan sejarah panjang terkait syiar Islam dan peradaban.